Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam podcast yang saya pandu Our Concern, membicarakan tentang persoalan-persoalan bersama kita sebagai warga sebuah negara Indonesia, dan masalah pangan yang menjadi diskusi kita pada seri yang pertama ini akan kita dalami lagi. Kali ini saya akan berkunjung ke kantor salah seorang sahabat saya, Dr. Elan Satriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa Mas Elan ya. Sahabat ekonom dari Universitas Gadjah Mada, juga berkantor di kantor Wakil Presiden sebagai staf khusus ya. Sebagai tenaga ahli. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kepala tim kebijakan ya. Nah, tentu data-data yang beliau miliki akan sangat penting untuk kita ketahui, terutama yang berkaitan dengan bagaimana pangan itu disediakan untuk rakyat ya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu, mewakili para pemirsa kita ya, apa sebetulnya yang terjadi di dunia pangan kita, khususnya dari sisi pandang Anda sebagai seorang ekonom, sehingga kita itu terlalu banyak impor dibandingkan memenuhi kebutuhan dari tanah sendiri. Ya, baik. Saya ingin membuka begini ya, dengan satu statement yang sebetulnya mencoba menetralisir bahwa jangan sampai dikesankan ya bahwa impor itu negatif ya, gitu ya, karena seperti hanya ekspor, ya impor itu ya aktivitas ekonomi yang kalau kita memang kurang atau kemudian produksi yang dilakukan di dalam negeri itu memang tidak bisa memberikan pricing yang memang lebih baik ya, yang itu artinya menentukan kesejahteraan, tidak bisa kemudian menghasilkan kualitas yang baik ya, dan lebih dalam tanda petik ya, lebih kemudian bukan sekedar untung tapi kemudian mensejahterakan masyarakat ya, maka kemudian kita memang perlu melakukan impor ya. Nah, jadi saya kira hal itu yang pertama yang mungkin ingin saya sampaikan. Nah, tetapi yang kedua, memang kalau kita bicara pangan ya, betul bahwa dalam konteks sektor pangan ini masalah impor itu merupakan salah satu isu yang sebetulnya bisa ditangani, dilakukan lebih baik ya jika kita melakukan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan produktivitas dan kemudian dalam hal penyediaan dan distribusi pangan di dalam negeri. Nah, ini yang menurut saya PR besar yang kita hadapi sekarang ya. Dan ini bukan hanya beras ya, tetapi juga secara umum kita menyangkut misalnya si tanaman hortikultur, kemudian peternakan yang itu kemudian hasilnya adalah sumber protein ya, daging ayam, daging sapi, telur ya. Yang ini di ujung nih, sebelum kita bicara di tengah Mas di ujung kita bisa melihat bahwa satu, konsumsi sayur mayur, konsumsi protein kita itu dibanding negara-negara tetangga termasuk yang terendah. Ya. Saya nggak punya angkanya di luar kepala, tetapi kalau dibutuhkan saya bisa share nanti ya. Jadi dan ini punya implikasi yang serius ya. Jadi kalau konsumsi vitamin kurang, konsumsi serat, konsumsi protein itu kemudian kurang, ya, maka kemudian ya punya pengaruh pada kesehatan, punya pengaruh pada produktivitas dari individu-individu, dan secara agregat punya pengaruh pada peningkat pada produktivitas dari ekonomi. Gitu, ya. Mungkin pada pekerjaan-pekerjaan berat, karena kalau kita bisa mengandalkan karbo, ya, blue collar tuh kita bisa mengandalkan karbo. Tapi begitu kemudian sudah analitik, kreativitas, ya, yang itu menentukan untuk inovasi dan lain sebagainya,
ini menyangkut manusianya juga begitu ya. Kita bicara stunting misalnya itu. Nah, jadi saya kira kemudian ada hal-hal serius yang memang kemudian dihadapi oleh sektor pertanian kita, dan itu bukan hanya sekali lagi masalah beras nih, tetapi kemudian secara umum masalah bahan pangan yang lain, termasuk kemudian peternakan, perikanan juga, begitu. Ya, nah salah satu masalah utamanya adalah jelas produktivitas, yang itu kemudian merupakan yang itu dijelaskan atau disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, satu itu adalah masalah kalau bicara spesifik pada padi, tetapi juga secara umum pada kemudian sektor pangan ya, di luar perkebunan. Itu kita bicara masalah penguasaan dan pengelolaan lahan yang sempit. Ya, nah pemerintah harusnya punya strategi terkait dengan ini, karena nggak mungkin yang namanya produktivitas ya bisa kemudian meningkat jika kemudian jumlah lahannya sempit. Jadi ekonomi kita belajar kalau lahannya kemudian cuman 1 hektar, 2 hektar, dan apalagi dan kemudian mayoritas petani kita, apalagi bicara petani padi, itu kemudian 1/2 hektar gitu ya, petani yang disebut dengan petani gurem, plus kemudian ditambah dengan jumlah tenaga kerja yang begitu banyak, ya. Nah ini dua masalah yang berkelindan. Belum memang betul ya ada masalah kemudian masalah karena memang kemudian kita akan cenderung monokultur akhirnya, Mas, ya. Dan biasanya tanah yang kemudian ditanami oleh satu produk atau 2 produk secara terus-menerus, tidak bervariasi, biasanya kemudian unsur haranya tinggal. Dan nah parahnya kemudian instead of kemudian mencoba melakukan ini secara alami dengan melakukan rotasi tanam ya, itu yang dilakukan adalah justru dengan menggenjot pupuk dan pupuk kimia, ya, dan sehingga petani bergantung kepada pupuk. Nah di sisi lain pengadaan pupuk juga masih menjadi isu tersendiri, gitu. Ya, pemerintah jor-joran, termasuk yang anggaran subsidi pupuk itu nggak kecil, Mas, itu sekitar 25-30 triliun. Tapi kita juga tahu ini masalah siapa yang sebetulnya paling menikmati, bukan juga petani kecil gitu. Ya, petani kecil sendiri masih kemudian sering teriak-teriak 20-25 triliun ya. Petani kecil sendiri masih sering teriak-teriak masalah barang nggak ada, langka, harganya mahal dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ini mungkin secara umum begitu, Mas, ya. Nanti kita mungkin bisa detilkan satu-satu ya. Ada masalah yang kemudian belum lagi kita bicara teknologi. Ya, teknologi tepat guna yang memang juga kompleks karena di satu sisi dalam tanda petik supply side dari teknologinya memang kemudian tidak bisa menghasilkan seperti yang diperlukan. Tapi di sisi lain juga punya tantangan pada keterbatasan lahan gitu. Ya. Sekali lagi terutama ketika berhadapan dengan lahan yang sempit. Ini kita bicara, kalau kita bicara kemudian yang perkebunan agak beda nih. Ya, terutama kalau perkebunannya itu perkebunan yang memang luas lahannya luar biasa, Mas. Ya seperti misalnya kalau kita bandingkan bicara sawit lah misalnya ya. Kalau kita bicara sawit, antara sawit rakyat dengan sawitnya yang dikuasai oleh konglomerat, oleh pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan besar, beda banget tuh. Soal teknologi, soal perawatan tanaman dari sawit itu beda sekali. Ya, tetapi sawit rakyat yang kemudian banyak jumlahnya ini itu kurang lebih masalahnya sama gitu. Ya. Nah, jadi itu saya kira beberapa faktor yang saling berkelindan, Mas, ya, untuk yang kita hadapi sekarang. Nah, setelah kita mencoba bisa dipetakan seperti itu menurut Anda itu langkah-langkah yang dilakukan itu apakah cukup konstruktif untuk menjadikan situasi ini lebih baik? Ya, jujur aja, Mas, saya nggak melihat ada strategi
yang kuat ya. Dari apa namanya untuk kemudian meningkat atau mengatasi yang mengadres isu-isu tadi itu ya. Ya paling kita melihat situasi di Kementerian Pertanian paling nggak sampai sekarang masih begini. Ya. Apa karena pemetaannya yang salah atau gimana? Atau justru tidak melakukan pemetaan masalah? Pemetaan itu sama ekstrim sudah dilakukan, Mas. Identifikasi masalah sudah dilakukan, sebetulnya ya. Tapi saya kira pada formulasi solusi dan kemudian pada eksekusi yang bermasalah. Ya. Misalnya paling nggak beginilah ya, kalau masalah ketersediaan lahan, masalah luas lahan, ya. Pemerintah kan kita dengar punya strategi untuk kemudian 1 juta hektar ya food estate di Kalimantan, di Merauke begitu. Nah, tapi kita tahu nih ya, kemudian kan seperti apa kemudian sekarang gitu ya. Dari yang kemudian apa namanya mau ditanami padi ganti jagung, jagungnya kemudian juga tidak ditanami di tanah karena nggak cocok, tapi di apa namanya di pot atau di polybag begitu. Ya, nah ini masalah menurut saya masalah eksekusi gitu ya. Ya dan formulasi dari solusi tadi gitu yang kemudian memang di perencanaan juga tidak gitu ya yang. Nah, kemudian strategi dari juga kemudian masalah pengadaan teknologi. Dari dulu kita bicara petani itu kemudian perlu teknologi baru. Ya, tapi memang untuk kemudian petani bisa mengadopsi teknologi baru, memang bukan hanya sekedar menyediakan teknologinya, tetapi juga memastikan bagaimana petani mau mengadopsi teknologi tersebut. Ya. Nah, kalau mencoba mencari contoh negara lain ya, yang bisa kira-kira ya kita bisa conteklah caranya untuk di satu sisi negara ya bekerja, terus lalu kemudian pemerintahnya juga memfasilitasi swasta sehingga maju. Tapi sisi yang lain yang UMKM ini bisa jalan, kita bisa mengadopsi negara mana kira-kira? Kalau saya melihat ya paling enggak yang kasat mata sendiri, saya lihat sih sebetulnya negara-negara tetangga nih, ya Thailand, Vietnam. Ya. Yang mereka lakukan apa sebetulnya? Ya satu memang kita mungkin nggak juga bisa sepenuhnya membandingkan dengan mereka ya. Apa namanya si populasi luas lahan, tetapi intinya sama lah prinsipnya ya. Satu bagaimana kemudian masalah lahan itu memungkinkan untuk mereka bisa meningkatkan produktivitas. Ya. 2 ya ada dukungan teknologi maupun kemudian dukungan pemasaran terhadap si petani. Ya. Nah, dukungan teknologi ini sebetulnya juga termasuk kemudian ya kalau bicara subsidi ya subsidi, tetapi yang bicara yang tepat guna, yang tepat sasaran gitu. Ya dengan model subsidi yang sekarang itu kita harus jujur bahwa kemudian nggak semuanya bisa dinikmati oleh petani. Ya. Kemudian selanjutnya adalah si peningkatan nilai tambah. Yang itu artinya kemudian memang mengaitkan pertanian ini dengan agroindustri, industri yang berbasis pertanian. Dan itu yang belum digarap. Nah ini yang dari dulu kita bisa ingat banget dulu, zaman Orde Baru itu tahun awal 90 Mas ya, dan saya kira Mas Warid juga aware. Ya kita sampai mendengar istilah hollow in the middle. Jadi ini bicara pertanian di bawah. Di tengah ada industri, dan di atasnya jasa. Nah di layernya industri ini yang paling bawah itu adalah agroindustri. Nah ini kosong Mas, gitu loh. Ya, kenapa? Ya nggak dibangun gitu loh. Nah sehingga kemudian cenderungnya adalah si produk-produk pertanian itu ya dikonsumsi, dipasarkan dalam kondisi mentah, tidak diproses, tidak kemudian dikemas, ya. Dan itu akhirnya nilai tambahnya sangat kecil.